Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam diagram yang berisi perbedaan antara lain, yaitu yang pertama data flow diagram atau DVD dan DVD level. Yang kedua entity relation diagram atau ERD. Yang ketiga use case diagram. Yang keempat SCT diagram. Yang kelima class diagram atau UML. Dan langsung saja kita membahas apa itu DVD level. Merupakan penggambaran sistem sebagai jaringan kerja antara fungsi yang berhubungan dengan yang lain. Perbedaan antara data flow diagram dan data level yaitu DVD adalah representasi grafik tentang bagaimana data mengalir melalui suatu sistem. Sedangkan DVD level merupakan penggambaran sistem sebagai jaringan kerja antara fungsi yang berhubungan satu dengan yang lain dengan aliran dan penyimpanan data. Entity Relation Diagram atau ERD yaitu sebuah model untuk menyusun data base agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Diagram ER biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konteks data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling berhubungan dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Saat kamu ingin mulai membuat ERD, dalam beberapa istilah umum dan simbol ERD, kamu pahami terlebih dahulu entitas kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain, sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Baik, adapun atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan berbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, atribut kunci. Atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contoh NIM, nomor induk mahasiswa. Yang kedua, atribut simpel. Atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi. Contoh, alamat, tahun terbit buku, dan nama penerbit. Yang ketiga, atribut mut nilai. Atribut yang memiliki sekelompok nilai ya untuk setiap entitas instan. Contoh, nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Yang keempat, atribut gabungan. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih dari dengan arti tertentu. Contoh, nama lengkap yang berbagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Yang kelima, atau yang terakhir, atribut derivatif. Atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dengan diagram ER. Contoh, usia, kelas, selisih, harga. Use case diagram. Diagram use case menggambarkan
yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Yang menjadi persoalan itu, apa yang dilakukan, bukan bagaimana melakukannya. Seorang atau sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Diagram US digunakan untuk memberikan informasi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Fungsi dari diagram USKES dalam sistem terdapat 3. Yang pertama, menjelaskan fasilitas yang ada. USKES baru akan menghasilkan fasilitas baru ketika menganalisis sistem dan design menjadi lebih jelas. Yang kedua, komunikasi dengan klien, notasi dan simbol digunakan dalam diagram USKES mempermudah pengembangan berkomunikasi dengan kliennya. Yang ketiga, membuat tes dari kasus-kasus secara umum, kumpulan dari aksi-aksi. Untuk USKES bisa dilakukan tes kasus layak untuk aksi-aksi tersebut. Perbedaan antara entity relation diagram atau ERD dan USKES diagram, yaitu sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Sedangkan diagram USKES menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Yang keempat, activity diagram adalah sebuah diagram yang menjelaskan sebuah alur kerja atau kegiatan di dalam program yang sedang dirancang. Alur atau aktivitas ini dapat berupa menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Tujuan menjelaskan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram. DVD pada perancangan struktur. Bermanfaat apabila Anda membuat diagram ini terlebih dahulu memodelkan suatu metode agar mudah memahami proses secara aktivitas. Diagram dibuat berdasarkan beberapa simbol atau komponen aktivitas diagram. Ini ada simbol, nama, keterangan. Yang pertama, simbol bundar status awal. Keterangan sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua, aktivitas. Keterangan aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang ketiga, percabangan atau design. Percabangan atau ada pilihan. Yang terakhir, kelima, class diagram atau UML. UML yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. Atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga dokumentasi sistem software. Tujuan atau fungsi dari penggunaan UML. Tujuan atau fungsi dari pengguna UML yang diantaranya adalah pertama, dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Yang kedua, dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan. Yang ketiga, dapat memberikan model yang siap untuk digunakan, merupakan bahasa permodelan
visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. Yang keempat, dapat berguna sebagai blueprint, sebab sangat lengkap dan detail dalam perancangan yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Yang kelima, dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak software saja. Dapat menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Perbedaan antara activity diagram dan class diagram UML. Activity diagram adalah sebuah diagram yang menjelaskan sebuah alur kerja atau kegiatan di dalam program yang sedang dirancang. Sedangkan UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga dokumentasi software.